kabarnya? Baik, Bu. Nah, supaya kita lebih akrab, kita perkenalan dulu kali ya. Siapa nih namanya? Nama aku Devi, Bu. Oke, Devi. Tinggalnya di mana? Tinggal di sini di Bandar Lampung. Oke, jadi sekarang sekolah, kuliah, atau sudah kerja? Sekarang masih sekolah di SMA Negeri Swasta, kelas 3 SMA. Nah, kalau di sekolah itu kan dia ada ekstrakurikuler ya? Iya. Nah, apa ekstrakurikuler apa yang kamu ikutin di sekolah itu? Jadi aku aktif di beberapa ekstrakurikuler kayak seperti OSIS sama seni tari. Oke, selama kamu ikut ekstrakurikuler tersebut, itu pencapaian apa yang sudah kamu dapat? Alhamdulillahnya itu pernah mengikuti ajang lomba tingkat kabupaten, menang juara 2 lomba seni tari. Wah, keren banget ya. Terus selain kegiatan ekstrakurikuler, hal apa yang kamu lakuin buat ngisi waktu luang kamu? Kalau misalnya ada waktu luang, saya lebih sering menggambar sama membaca cerita, Bu. Apalagi cerita horor, saya suka banget, Bu. Wah, keren banget. Berarti kamu di situ mempunyai sisi kreatif juga. Nah, sebelumnya terima kasih sudah datang ke ruang konseling ini. Tapi sebelum kita melakukan proses konseling, di situ ada asas-asas yang perlu kamu ketahui. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan, di mana apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ceritakan itu tidak akan disebarkan karena itu sebuah rahasia yang membuat kamu tuh percaya dan ngerasa aman untuk cerita di sini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi kamu mengikuti sesi ini, proses ini atas kemauan kamu sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian ada asas keterbukaan supaya hasilnya maksimal dan mungkin apa yang kamu harapkan itu terwujud. Jadi kamu harus terbuka dari semua masalah kamu, pikiran-pikiran kamu, dan semua kebingungan kamu. Terus yang terakhir itu ada asas kemandirian. Kamu itu harus bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nah, kemudian apakah kamu setuju dengan asas-asas yang sudah saya jelaskan dan apakah sudah paham? Iya, Bu, saya setuju, paham. Terima kasih. Nah, jadi Devi kesini mau ngapain nih? Jadi kan akhir-akhir ini kan udah mau kelulusan ya, Bu. Ya. Jadi tuh aku tuh bingung milih jurusan yang cocok untuk aku dan kedepannya tuh bagus untuk aku tuh apa gitu. Tapi sebelumnya nih di sini ini mau tanya, siapa sih tokoh yang kamu kagumi, mau itu nyata ataupun fiksi? Aku kagum sama kakak aku sendiri, Bu. Kenapa kamu bisa kagum sama kakak kamu? Karena kakak aku ini suka ngebantu orang lain tanpa pamrih gitu, Bu. Nah, terus waktu kecil, hal apa yang suka kamu lakuin gitu? Aku tuh suka main jadi guru-guruan gitu, Bu. Kayak aku jadi gurunya, teman aku jadi muridnya gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, hal itu tuh yang nunjukin bahwa kamu tuh punya jiwa yang menolong dan kamu peduli dengan orang lain. Nah, dari cerita kamu itu, ibu nangkap bahwa kamu tuh nilai penting dalam hidup kamu tuh adalah menolong orang lain. Nah, kemudian kamu punya nilai hidup yang kayak hidup itu yang berarti, bener nggak? Iya, bener, Bu. Nah, itu nilai itu penting banget buat jadi dasar kamu menentukan karir kamu. Jadi buat kamu karir itu bukan sebuah pekerjaan saja dan dapat uang, tapi itu lebih memberi dampak kepada orang lain. Iya, betul, Bu. Nah, kalau dilihat dari cerita dan dengar dari cerita kamu tadi, itu langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk kamu mengenal arah karir kamu? Mungkin aku bisa ikut kegiatan sosial dulu ya, Bu, kayak yang berkaitan dengan membantu orang lain gitu. Menarik. Jadi, kamu merasa lewat kegiatan sosial itu kamu lebih tahu dan lebih bisa mengenal diri kamu dan apa yang kamu sukain ya? Iya, Bu, dari situ aku bisa tahu cocok enggaknya aku di bidang itu. Baik, berarti kamu sudah punya bayangan nih, bisa melihat makna di balik pilihannya Dari sendiri. obrolan kita hari Ini, hal apa nih yang paling kamu sadarin tentang diri kamu sekarang? aku jadi sadar kalau karir itu nggak cuma tentang jurusan, tapi tentang siapa aku dan apa yang aku anggap penting. Wah, bagus banget nih, kamu sudah bisa melihat makna di balik pilihan kamu sendiri. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita ngobrol hari ini? Rasanya lebih tenang. Wah, senang sekali Ibu mendengarnya. Ingat ya, ini perjalanan kamu dan kamu yang menentukan ceritanya sendiri. Kalau nanti kamu ingin
bercerita lagi dan meminta bantuan, Ibu siap banget buat bantu. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama, semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi dengan cerita yang lebih baik lagi dan perkembangan yang kamu dapatkan dari cerita hari ini. Ya, udah kalau begitu saya izin pulang ya Bu. Terima kasih atas bimbingannya hari ini. Iya, sama-sama.